sama Bantewi Dharma Wimala itu nama wiharanya dikasih nama Wihara Kesejahteraan. Ini sama kita. Ya, mau bicara jangan diundang lagi, saya lupa nama wihara. Baik. Ada yang baru pertama kali datang ke sini? This is your very first time to be here, huh? Ada? Anda? Oh, selamat datang. Ya. Di bawah disambut apa dicuekin? Disambut. Oh, disambut. Kalau di lapak sebelah, selamat datang. Gitu. Kalau di wihara ya tahu sendiri lah ya. Oke, kita sampai jam berapa kalian? Bagi foto saya. Kalau foto saya mesti standby dulu. Udah? Jam 11? Ya boleh lah. Mau sampai jam berapa juga nggak apa-apa, soalnya saya duduk. Nah, coba berdiri. Oke. Saya kalau di foto memang saya harus standby ya Bapak. Karena dari banyak pengalaman kalau di foto tanpa pemberitahuan hasilnya tidak seindah aslinya. Betul kan? Cewek-cewek tahu kalau mereka foto mesti ada hitungan kan? 1 sampai 3. udah gitu mesti dari sisi yang mana? Ya. Jadi saya cerita dulu ya. Jadi kemarin malam tuh saya di WA sama beliau. Yang tadi dia datang ke sini bawa sesajen kue tiaw telur 2. Kok nyaman nggak datang ke sini? Dia bikin saya galau. Datang nggak ya? Datang nggak? Terus tadi pagi saya baru baca. Itu pun saya masih cuma menyapa, selamat pagi. Jadi beliau nih persisten. Dia ulang chatnya. Kok nyaman nggak datang ke sini? Udah tanggung, dibahas saja. Saya nyampe ke sini beneran sepi. Cuma ada beberapa peserta. Ini cuma 5 atas sila. Kok nggak ada orang ya, sudah mulai sepi. Terus saya naik ke atas, nggak ada orang juga. Lalu saya duduk di situ, satu persatu mulai muncul. Rame, nekat. Ini orang Taman Palem semua. Ya, ada yang rumahnya di Depok nggak kan? Ya, jadi ini satu hal yang apa ya? Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jadi semoga Indonesia baik-baik saja ya. Oke, slide berikutnya adalah sesuatu yang mungkin akan menimbulkan ketidaknyamanan untuk Anda. Mungkin, saya tidak tahu. Tapi the real purpose bukan apa yang tertera, tetapi ada satu pesan yang ingin saya sampaikan. So, if you see the slide and somehow you feel uncomfortable, saya nggak perlu minta maaf ya, karena memang begitu adanya. Karena begitu adanya. Siap? Memang kenyataan selalu menyakitkan. Kejujuran memang bikin hati jadi berat. Ibu bapak, kita pernah mendengar tentang 8, bukan 8, maksud saya gini. Saya yakin istilah JM8 itu sesuatu yang paling sering Anda dengar. Jalan mulia berunsur 8. Dimulai dari cara pandang, kemudian cara berpikir sebagai fondasi. Dari sana akan naik ke apa yang disebut sebagai cara berucap, atau kalau di konteks sekarang saya pikir tepatnya adalah cara berkomunikasi. Lalu dari sana ada cara berperilaku. Dari sana ada cara hidup, Pak. Lalu kemudian Anda akan masuk ke yang bagian 3 terakhir, itu cara berupaya. Lalu nanti ada cara bersamadi, dan terakhir adalah cara kita atau panya yang tepat. Memang kita sering dengar istilah benar. Setuju ya? Anda sering dengar istilah benar. Saya ingin tunjukkan Anda satu hal. Siap-siap ya. Oh, jangan bikin malu. Saya ingin tunjukkan Anda satu hal. Salah kan? Salah. Nggak boleh penceramah pakai kacamata hitam keren gitu. Boleh? Oke, kita voting dulu ya. Siapa yang bilang ini salah? Nah, tadi ada suaranya. Suara-suara gaib 1, 2, 3, 4. Siapa yang bilang tidak?
Atau kalau pertanyaannya saya ganti, benar nggak? Pas nggak kalau saya pakai kacamata ini? Nggak pas ya? Kenapa? Karena ini bukan tempatnya, ini bukan pantai. Kalau saya lagi di Kuta, berjemur, lihat matahari tenggelam, pakai gini cocok nggak? Cocok. Tapi kalau di Bakti Salah gini cocok nggak? Meskipun keren. Kalau ada yang bilang iya, ini iyanya kerennya atau cocoknya? Keren tapi enggak. Ibu terima kasih, bener keren tapi enggak cocok. Lebih cocok begini. Mungkin lebih cocok ini. Lebih kelihatan pintar. Kelihatan roman. Tapi saya puyeng lihat ibu bapak sampai ini plus. Jadi malah nggak cocok saya pakai ini, nggak pas. Nah, benar ya? Jadi istilah benar salah itu menjadi satu hal yang bisa jadi perdebatan yang panjang. Benar atau salah? Tapi pas, tepat, itu bisa kita sesuaikan dengan konteks dan kondisi. Sama seperti apa yang sedang terjadi 2 hari ini. Kita review sedikit ya. Sebelum ke sana saya pengen ajak Anda lihat dulu. Saya 2 hari ini saya pengen belajar tentang apa yang disebut sebagai sama jiwa atau cara hidup. Sering diterjemahkan itu right livelihood. Yang sering diterjemahkan atau sering Anda dengar itu menjadi apa terjemahan? Mata pencaharian yang benar. Apakah saya menemukan juga beberapa transliterasi atau beberapa penjelasan yang buat saya itu lebih pas. Sebenarnya kalau kita bicara mata pencarian benar, mata pencarian saya misalnya sebagai seorang tenaga pendidik di salah satu universitas, apakah itu mata pencaharian yang benar? Betul ya, mata pencaharian yang benar. Tapi kalau saya membimbing mahasiswi saya tegaskan ya, mahasiswi minta bimbingan, Pak Hendra saya mau bimbingan bisa nggak minggu ini? Boleh. Hari Sabtu ini saya ada di Taman Palem nih. Hotel apa datang ini? Oh. Saya ada di Hilton, kamar 323. Mampir aja nanti. Paham maksudnya? Paham ya? Paham. Udah nggak perlu dijelasin panjang lebar. Ya. Oke. Dengan bahasa-bahasa yang cukup menggoda. Nanti bawa aja temennya si Susan sama Susi, kita ngobrol lah di kamar. Paham? Lalu apakah saya punya mata pencaharian yang benar? Sebentar dulu, mata pencahariannya benar nggak? Caranya? Ups, jadi salah ya. Jadi sebenarnya esensinya di mata pencahariannya atau caranya? Caranya kan? Betul ya? Jadi ketika kita bicara tentang right livelihood, kita bisa analisis, kemudian kita bisa timbang lagi lebih dalam. This is not about the job, only about the job. Tentu kita sepakat ya, kalau pekerjaan-pekerjaan yang merugikan orang banyak, maling, nyolong, begal, itu sesuatu pekerjaan yang merugikan orang lain secara nyata. However, tapi ketika seseorang menjadi tenaga pendidik, lalu begitu cara memberikan bimbingannya kepada mahasiswa, lalu pertanyaannya apakah itu termasuk right livelihood? Apakah itu termasuk mata pencaharian yang benar? Disinilah yang menarik. Kita bisa berpikir, kita bisa menganalisis. So it's not about the job actually. Sorry Inggris dikit ya, soalnya saya nggak bisa bahasa Korea. It's about how we do the job. Bukan soal pekerjaan ya, tetapi tentang cara kita melakukan pekerjaan tersebut. Nah, ketika kita bicara tentang cara bekerja, apalagi dalam konteks Anda sebagai karyawan, Anda sebagai pelayan, Anda sebagai wakil rakyat, tentu ketika kita bekerja, kita ada satu istilah disebut sebagai ukuran kinerja Anda. Betul ya? Ukuran kinerja. Saya yakin Anda termasuk generasi yang tumbuh dengan film Spider-Man. Salah satu quote di film Spider-Man itu yang saya yakin Anda memorable. With great power,
Wah, satu zaman juga ya. With great power comes great responsibility. Artinya dengan great money, artinya dengan gaji yang besar, tunjangan yang fantastis dan bombastis, harusnya Anda melakukan kinerja yang benar. Ini kita bicara umum loh, including you, including me. Jadi kalau kita dikasih perlengkapan, dikasih tunjangan, dikasih gaji, dikasih segala macam perlengkapan dan fasilitas untuk melakukan satu pekerjaan, tapi kemudian kita lalai dan gagal, apakah itu termasuk sebagai praktek right livelihood? Jawabannya adalah tidak. Betul ya? Karena kalau namanya kita bekerja, kalau kita lihat ya, kalau tertarik ya, ada satu buku judulnya, aduh gue lupa judulnya, Pemburu dan Petani. Pemburu dan Petani. Buku ini menceritakan tentang dua cara hidup. Satu cara hidup sebagai pengusaha dan satu cara hidup sebagai pekerja. Masing-masing ada plus minus. However, tetap yang namanya kalau kita bicara tentang cara hidup atau cara kita mendapatkan penghidupan, ada satu ukuran kinerja, ada satu ukuran namanya kinerja. Namanya kinerja. Kalau Anda punya karyawan, Anda punya orang yang Anda kasih fasilitas segala macam, tentu kita berharap bahwa mereka akan memberikan hasil yang juga maksimal. So wajar nggak kalau orang yang Anda kasih kerja, kemudian hasilnya tidak maksimal meskipun tunjangannya sudah fantastis dan bombastis? Right? So, come back to you. Have you done your job well? Good. If you're not, it's okay. Kenapa? Tenang, Anda nggak akan di demo paling dipecat. Bicara ini, saya mau bicara satu istilah yang disebut sebagai transformasi diri. Ketika saya datang ke sini, kisahnya itu menarik, makanya saya quote Pak. Jadi saya diajak makan siang oleh salah satu kawan di Pekanbaru. Kok nanti gua ajak lu ke kopi tiam ini. Ada story yang menarik. Saya pikir saya tidak perlu cerita lebih lanjut karena story-nya udah jelas di atas. Dari nasi ayam Hanam menjadi kopi tiam vegetarian. Dan tempat makan vegetariannya ini menarik karena nggak banyak daging-dagingan. Saya sendiri nggak suka makan daging-dagingan ya. Mendingan makan yang beneran. Maksud saya, teman saya bilang, lu kalau ke situ pas jam makan siang, apalagi cai cago, lu antri kok panjang. Oh iya, betul. Ini adalah sebuah, kalau kata kuncinya itu orang tuh kenal dhamma, kemudian dia berubah. That's the keyword. Maka saya bilang saat ini mungkin akan membuat ibu bapak ada yang tidak nyaman, ada yang tidak nyaman. Gak perlu saya kasih tahu kenapa ya. But the key is about self-transformation. Bagaimana orang ketika dia mengenal Buddha Dhamma lebih mendalam, bagaimana dia belajar Dhamma lebih baik, kemudian dia berani membuat satu keputusan yang fantastis dan bombastis. Dia kemudian mengalihkan bisnisnya. Teman saya bilang itu udah jalan. Bahkan waktu saya datang ke sana, itu ownernya nggak ada. Dia telepon ownernya karena tanya buka apakah buka bro, tapi gue lagi di Malaysia, datang aja ada karyawan gue. Wow, you know, beside financial freedom, ada satu lagi freedom yang perlu Anda miliki, dan saya yakin Anda senang dengan kata ini. Financial freedom plus time freedom, right? Duit banyak, tapi lu mesti di toko. Ayo, nggak bisa zumba, nggak bisa padel, right? Nggak bisa ke Sydney main maraton, nggak bisa ke Singapura kabur. Why? Because you have no time. So which one do you choose? Time and money? Nggak boleh dua-duanya, nggak bisa. Which one do you choose? Money. See, nanti kita ngobrol bicara ya. Kalau perempuan jawabannya money, aku paham sih. Ya, saya paham. Saya pernah punya pacar yang gunting rambut 5 juta. Dia gunting rambut, gue yang stres. Untung mantan ya. Saya mau cari yang gunting rambutnya 500 ribu aja. Gunting lah, ya gunting lah. Aduh, sekarang topik gunting kakamo. Setahun 2 kali cap dia lah. So, ya. Sebenarnya saya hari ini mau bicara agak panjang tentang kinerja.
Tapi saya takut nyerempet ya. Tapi sedikit lah biar ibu bapak tahu, ya pasti lagi ikutin berita ya. Ya muncul tuh di TikTok, Anda tahu tunjangannya berapa, gajinya berapa, dapat apa aja. Tahu nggak kalau dapat pensiunan, dapat uang pensiun? Nggak banyak sih, tapi kerja 5 tahun dapat pensiun, gue juga mau. Tapi itu lagi. Dan satu kata kunci, ada satu trainer tentang emotional intelligence yang hari ini dia posting bagus sekali. Kata kuncinya adalah tentang kecerdasan emosi. So, bagaimana seseorang itu mampu, capable untuk bisa melihat situasi dan merespon. Belakangan ini kita tahu ya, ada banyak hal yang menyusahkan kita sebagai orang, sebagai rakyat kecil. Ada yang rekeningnya kena blokir? Kena juga. Saya langsung cek tuh, saya punya rekening digital, untung tidak kena blokir. Duitnya nggak banyak, digitnya cuma 6, tapi kan tetap aja 6 bu, belum 8, tenang. Tetap aja itu kan kita jadi susah. Belum lagi ada komentar tanah kalau tidak dipakai di rampas rakyat. Kemarin ada menteri yang wakil menteri ya minta ke KPK dan segala sebagainya. Ya semoga aja kondisi-kondisi seperti ini bisa segera berakhir. Kenapa ibu bapak? Karena salah satu hal yang penting kalau kita mau memantik atau karma baik kita berbuah itu kondisi yang damai. Saya kasih Anda satu contoh yang super ekstrim ya, super ekstrim. Indonesia pernah dijajah Jepang ya? Berapa tahun? Kita belajar di sejarah 3,5 tahun. Kalau di penjelasan di Abhidhamma itu dijelaskan, kalau seseorang itu lahir dengan paras yang cantik dan bermanusia paras cantik, dia punya potensi karma baiknya lebih cepat berbuah. Tapi ada satu kondisi lagi, waktunya harus tepat. Bayangkan kalau seorang perempuan lahir dengan paras cantik di zaman penjajahan Jepang, pas nggak waktunya? Jadi apa? Ya, you know lah ya, nggak usah diceritakan. Jadi supaya potensi-potensi karma baik kita bisa berbuah, negara ini butuh kondisi yang baik. Kalau mau harap dolar 10.000 udah nggak mungkin ya. It's quite impossible. Yang penting dia nilai tukarnya adalah stabil, karena itu akan menentukan langkah ke depan. So what we can do adalah kita ya semoga dengan kumpulan kebajikan banyak orang ya banyak hal yang bisa berubah ya. Oke, so hari ini kita mau bahas judulnya mungkin udah dapat, tadi kan udah ditampilin ya. Tak bisa pindah ke lain hati. Ibu bapak kita nggak cerita move on, kita nggak cerita lagunya Club Project. Tahu lagunya? Aku tak bisa pindah. Berikutnya apa? Bu, jangan malu-malu, kalau punya bakat tampilkan saja. Ya, saya sadar kok ada orang yang memang bakat nyanyi tapi fals. Kalau kita pergi karaoke sama dia adalah orang yang di-exclude di grup karaoke. Karena bayarnya dikit, nyanyinya banyak, suaranya fals. Jadi bukan tentang pindah ke lain hati, tetapi bagaimana cara kita memantapkan keyakinan kita kepada Tuhan. Makanya judulnya tak bisa pindah ke lain hati. Sudah mantap menjadi Buddhis ya, supaya makin mantap. Oke. Wah, udah jam 10. Saya minum dulu boleh? Ini iklannya ditabung. Emang begitu. Ini karena nggak ada gelasnya, saya ambil langsung. Bahagia itu sederhana. Lapar, makan. Haus, single, kawin. Emang segampang. Jadi hari ini ada 3 episode. Ini mini seri ibu bapak. Ini mini seri saja. Ini bukan Game of Thrones yang 8 season. Ini cuma 1 season, 3 episode. Episode pertama bicara tentang bagaimana bisa bertemu dengan Buddha Dhamma adalah suatu berkah. Di episode kedua kita akan cerita tentang logis, dan episode ketiga highlightnya kita bicara bagaimana kita menanggapi pernyataan atau orang mengatakan bahwa agama Buddha itu benar. Ya. Baik. Sama pada 182 kisah kata-katanya adalah tentang raja naga yang punya garis cantik. Singkat ceritanya adalah raja naga ini selalu
memunculkan anak gadisnya, kemudian mengajukan pertanyaan. Nah, karena si Raja Naga ini tahu siapapun yang mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan baik, maka seorang Buddha sudah muncul. Dan ada satu orang pria ya, yang sebelum melewati jalan ini itu ketemu Buddha. Buddha kemudian menjelaskan cara menjawab pertanyaan tersebut. Bapak Ibu boleh cari ya, itu sudah referensinya lengkap tuh di Dhammapada 180, syair ke 182. Dan kata-katanya Anda bisa baca sendiri. So the point is bahwa hari ini ketika kita bisa berkesempatan mengagungkan Buddha, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, itu semua adalah pujian ya. Di situ merupakan satu kesempatan yang langka dan jarang. Karena kemunculan Buddha itu sangatlah sulit. Sesulit apa? Sesulit apa? Kalau kita merujuk ke bukunya Mingun Sayadaw, Riwayat Agung Para Buddha, di situ penjelasan adalah ada 4 asankya dan 100.000 kalpa. Asankya itu artinya tidak terukur, tidak dapat diukur. Pernah dengar istilah kalpa? Ya, artinya satu masa waktu yang sangat panjang. Seberapa panjang? Seberapa lama? Inilah yang membuat agama Buddha itu keren. Karena the way Buddha taught the Dhamma itu sangat-sangat efektif. Saya menemukan beberapa penjelasan untuk membuat kita ngerti apa itu kalpa. Terus karena kita beda konteks, yang Anda akan sering temukan kalau di Tripitaka itu istilah 1 yojana. 1 yojana. Lalu berapa panjang 1 yojana itu? Ada banyak referensi. Saya menemukan bahwa yang paling sering digunakan dikatakan 1 yojana itu panjangnya antara 12 sampai 14 kilometer. Supaya gampang, kita pakai angka tengahnya aja ya. Di antara 12 dan 14 ada apa? 13. 13 angka sial. Saya lahir tanggal 13. Makanya kayak gini. Setengah. So, 13 km ada penjelasan seperti ini. Bayangkan satu kubus yang panjang kali lebar kali tinggi itu 13 km. Gunung Everest berapa tinggi? Tingginya berapa Everest? 8.000 sekian ya. Kita buletin aja 9 kilo. Berarti masih ada plus 4 km. Kubus ini lebih tinggi daripada Everest. Dan ceritanya juga beda-beda. Ada yang menjelaskan bahwa di dalam kubus tersebut ada biji lada yang diambil keluar. Ada juga yang teorinya adalah biji ladanya itu dimasukin ke dalam. Either way is not a problem. Saya lebih senang membayangkan biji lada itu dimasukin ke dalam. Cuma jangan bayangkan gimana caranya gerak, dia mesti kaki gunung dulu 13 kilo terus nyemplungin. So don't expect, gak usah terlalu pusing ke detail, karena ini cuma metafora. Jadi 13 km setiap 100 tahun sekali ada orang yang masukin 1 biji lada. Pernah lihat biji lada kan? Saya sih nggak pernah lihat, tapi saya pernah lihat biji kacang hijau. Segede kacang hijau. Jadi kurang lebih sama, kecil. So, setiap 100 tahun sekali ada yang masukin biji kacang hijau. Lalu setelah kubus ini penuh, 1 kalpa belum selesai. 1 kalpa belum selesai. Lama nggak? Lama banget. Itu cara Buddha menjelaskan. Metaforanya keren sekali. Baru muncul 1 sama sang. Tahun ini kita merayakan Waisak keberapa? 25? 69. Hari ini kita simpulkan saja, jarak antara kehidupan kita dengan Buddha Gautama itu hanya 2569 tahun. Pendek atau panjang? Ayo, pertanyaannya gampang nih. Panjang atau pendek? Pendek. Dari mana cara kita membandingkannya? 4 asankya kapal dan 100.000 dibandingkan 2.599. Artinya berapa banyak biji apa tadi? Kita sepakat pakai biji apa? Biji kacang hijau aja ya, biar ada bayangan. Oke, jadi kalau setiap 100 tahun sekali, berarti kotak tadi, kubus tadi itu baru ada berapa biji kacang hijau?
25. Masih lama bos. Let's say for the next Buddha to appear. Ya, karena selalu ada diskusi di bumi yang mana, dan alam semesta begitu luas ya. I don't know. Let's say on this very earth, di sini. Dan hari ini kita sudah pernah punya sisa-sisa. Masih ada dhamma yang bisa kita belajar. Masih ada para biku. Masih ada sila. Siap-siap hari ini malam gak makan ya. Dan nonton TikTok nih. Dan sebagainya. Sehingga jarak kehidupan kita dengan Buddha Sakyamuni sebenarnya sangat apa? We are very lucky to be in this lifetime. Anda pernah tahu aspirasinya masyarakat Buddhis Sri Lanka? They really want to be born again in the time of the next Buddha. Mereka sangat berkeyakinan pengen bahwa di kehidupan berikutnya dia bisa lahir ketika ada sama sang Buddha yang hidup. Kalau kita sekarang cuma dapat apanya? Warisannya doang. Dan kita pun sebenarnya masih beruntung. Kenapa? Karena ajaran Buddha itu sempat dicatat dan sekarang sempat didigitalkan. Udah bisa pakai AI, bisa tanya. Ada beberapa AI yang dilatih untuk bisa menjawab pertanyaan. Sebentar lagi Dharma Dutanya musnah. Baik ya. Itu satu ya. Jadi ini penting. Kenapa? Karena tidak mudah bagi Anda untuk bisa ketemu Dhamma, apalagi Anda lahir di sini, di Indonesia. Saya kadang suka bercandain teman-teman Buddhis yang ireng-ireng, yang hitam, yang non Chinese. Waktu saya kecil, saya cuma mikir kalau dia Tionghoa, kalau nggak Kristen, Buddhis. Semakin kesini, oh ternyata ada yang masyarakat Buddhis yang non Tionghoa. Bisa ya. Kan lucu ya, kadang dia Buddhis, hitam, terus dia makan babi panggang. Terus temen lihat, loh, babi buatnya haram buat kamu. Aku Buddha. Ayo ikut aku. Masa dia jadi Buddha gara-gara boleh makan babi? Salah. Bukan makan babi ibu bapak. Ibu bapak nggak bisa makan babi. Nah, kita nggak cerita makan daging babi ya. Kita cerita tentang orang itu bisa Buddhis meskipun dia matanya nggak sipit, belok. Kan dulu identik ya, yang namanya Buddhis, Cino. Nah, kenyataannya enggak. Nah, kan? Tapi ya itu, maksud saya bukan soal sukunya, tapi artinya di mata masyarakat umum, ketika seseorang itu dia sipit, dia Tionghoa, dia identik dengan Buddhis. Tapi yang ini kok enggak? Karena memang Buddha Dharma itu adalah ajaran leluhur, ajaran nenek moyang. Yang kemudian hari ini kita masih punya kesempatan. Kedua, ya, saya yakin ini bukan sesuatu yang baru untuk Anda, tetapi saya mau kasih Anda lihat perspektif yang baru. Ketika kita bicara logis, kita bicara bagaimana hidup ini sebagaimana adanya. Oke. Tentu Ibu Bapak, di kehidupan kita sehari-hari, kita sangat perlu untuk mampu berpikir secara logis. I give you a story. Ini satu pengalaman yang sebenarnya cukup annoying saya. Satu hari saya ada trip ke Palembang. Terus di salah satu kantor, ini kantor Buddhis juga, organisasi. Teman saya bilang, kok lu ada kemana? Biasa kalau saya kemana-mana mereka suka titip barang. Karena saya punya, kalau saya terbang itu saya dapat fasilitas bisa terbang dengan bagasi itu 40 kg. Gue mau ke Palembang, oke gue titip ya. Itu ada berapa? Ada 3 dus. Ya udah. Nanti Jumat pagi gue kesini dulu, baru gue ke airport, gue bawa barang dulu. Nah, hari H dengan penuh semangat, gembira karena saya bisa berbuat kebajikan, saya datang ke kantor. Mana barangnya? Itu kok satu, yang udah gua kirim pakai paket. Ada yang bilang, paham?
barangnya 3 dus, yang 2 udah dikirim pakai paket, sisa 1 buat gue bawa. Ada nangkap gak? Masuk logika gak? Ibu bapak gak berpikir kenapa dia gak kirim? Nah, udah, saya cuma duduk gini, bentar. Saya kalau mengulangi itu lucu gitu. Yang gue udah lu kirim pakai paket, iya. Kenapa lu gak sekalian 3-3-nya? Gue kasih lu berat kok, bukan gue berat. Bukan soal gue bawa itu berat. Pertanyaannya adalah kenapa lu gak kirim semuanya? Terus lu tinggal WA gue, kok gak usah datang, udah gue kirim. Udah ngerti? Ibu bapak harus cepat ngerti, kalau nggak ada termasuk maaf ya, lemot juga nih. You understand? Logically, lu pesen entah titik-titik ekspres, entah titik-titik si ini, lu suruh dia datang, kenapa lu nggak kasih 3-3-nya? Lu suruh gua datang ke kantor lu, gua mesti bayar taksi lagi ke sana, terus gua mesti ke airport lagi, and waste my time. Saya cuma duduk dan saya cuma, nah sudahlah. Sometimes ibu bapak, kita berhadapan dengan orang yang tingkat intelektualitasnya itu beda sama kita. Saya nggak mau bilang lebih kecil, itu beda. Jadi ya, apa yang bisa kita lakukan? Maklum aja. Terus kalau kita bicara logis, kalau Anda adalah pebisnis, Anda adalah pengusaha, kemudian Anda atasan, Anda mencari karyawan, mau nggak cari yang bisa berpikir secara logis? Pinter. Jadi nggak logika kalau sesuatu itu terbalik gitu dengan realita yang ada. Harusnya orang kalau gajinya gede, kinerjanya tinggi ya. Ini malah kabur ke sini. So, bicara tentang logis, maka kita akan kembali ke salah satu petikan ayat di Kesamuti Sutta yang populer banget di Buddhis. Very popular. Ini kita diajak untuk bisa menimbang apakah ini tepat apa tidak, apakah ini baik apa tidak, apakah ini sesuai apa tidak, bermanfaat apa tidak, tercela apa tidak, terpuji apa tidak. That's the thing about being. Tapi ya tentu kita tahu, kita sering dengar, sayangnya action akan lebih cepat daripada logis. Akhirnya jadi reaktif. Ini yang kemudian bisa menjadi pemicu. Lalu ada satu ayat lagi yang menarik. This is also one of my favorite quote. Ada di Anutara Nikaya 5:43 ya. Di sini bagaimana Buddha menjelaskan bahwa harapan-harapan, aspirasi dan segala macam hal itu tidak cukup cuma pakai doa. Aspirasi itu tidak cukup. Kenapa? Kalau itu semua bisa didapat hanya dengan aspirasi, dengan doa, maka dunia kan tidak kekurangan. Ada satu kata kunci yang perlu kita praktekkan, yang perlu kita paham, effort. Tapi ibu bapak pernah berdoa, pernah punya harapan, jelas. Kan anaknya berhasil jadi dokter, jadi pilot, jadi anggota DPR, oh enggak, jadi pengusaha. Saya jelasin dulu ibu bapak, kalau di dalam ini sedikit miring ya. Kalau di NLP itu ada yang namanya anchoring, kalau di stand up itu ada yang namanya hook. Jadi yang kata yang lagi ramai dipakai ini sekarang anggota DPR. Ini kalau ceramah yang sama 2 bulan kemudian, anggota DPR itu bukan sebuah kata lagi yang lucu. Jadi kalau di dunia komunikasi kita menyaring istilah-istilah itu yang lagi high. Jadi habis ini dilupakan ya. Karena saya sering menemukan fakta bahwa umat Buddha kalau lagi khotbah itu dia nggak terlalu suka yang serius. Maunya ada Jadi mau nggak mau kita mesti sedikit belajar pakai teknik-teknik komunikasi yang persuasif. So go back to this. Pengen anaknya pintar? Ya, jadi orang baik, anak berbakti, berbudi, kaya.
ya, mantunya keren, itu harapan, pengen naik gaji, pengen alis kata. Nah, sama. Tapi kita juga paham di sini sebagai seorang Buddhis, kita belajar. Pengen doang, ingin doang, itu nggak cukup. Mesti pakai apa namanya? Usaha. Oke ya, baik. Kita masuk ke bagian ketiga. Masa mau lebih panjang di sini soalnya. Oke. Pernah dengar agama Buddha kuno? Iya. Apa jawaban kita ketika orang mengatakan agama Buddha kuno? Jawabannya iya. Oke. Karena kita definisikan dulu, apa yang dimaksud kuno? Kuno itu relate-nya kemana? Usia, betul. Usia. Kalau kita bicara kuno, kita bicara usia. Usia adalah fakta. Adalah fakta bahwa tahun ini kita memperingati Waisak yang ke-2569. So we can say bahwa usia agama Buddha ini sekarang sudah 2569 tahun. Ketika seseorang menyatakan atau bahkan mengejek Anda, mengejek saya sebagai seorang Buddhis, yang lu pelajari udah kuno, saya akan bilang, iya memang kuno. That's a fact. That's reality. Sama seperti contoh roda. Roda ini udah kuno, roda ditemukan pada zaman Kebangga Akhir. Ini saya temukan di Wikipedia. Date back itu antara 3.600 sebelum Masehi sampai 2.500 tahun sebelum Masehi. Tahun ini kita masih pakai roda. Ya. Bawa mobil ke sini ada rodanya. Mau secanggih apapun mobil Anda, mau mesinnya sekeren apapun, nggak ada rodanya, apa yang terjadi? Boyong. Baik. Pernah dengar kasus ada orang rodanya dicolong di mall, dipasangin kalau dongkrak, mobilnya rodanya hilang, cuma dongkrak. Sekeren apapun, semahal apapun, sekencang apapun, apa yang terjadi dengan mobil itu kalau nggak ada rodanya? Dia nggak bisa jalan. Terus roda berkembang terus nggak? Berkembang terus. Di sini ibu bapak kalau ada yang mau mobil listrik, bukan Tamiya ya, mobil listrik beneran. Itu tahu, saya pernah baca kenapa kalau Anda lihat mobil listrik bannya lain, peleknya modelnya lain. Itu teknologinya beda. Tapi konsepnya sama nggak? Lalu apakah kita bilang roda itu kuno? Yes, karena definisi kuno kita sepakati di sini adalah soal waktu, gitu ya, soal waktu. Tapi apakah relevan? Sangat-sangat relevan. Ini yang kemudian kita bisa berikan tanggapan. Relevan dalam banyak hal, bahkan termasuk budaya. Budaya. Sini ada yang datang dari Lombok nggak? Nggak ada ya. Saya punya beberapa teman Buddhis yang juga orang Lombok asli. Biasanya mereka orang Sasak. Dan mereka ada beberapa kultur yang nyambung dengan Buddhis. Yang salah satunya udah pasti itu adalah doa buat orang meninggal. Cuma beda kultur aja, tapi esensinya sama. Terus kita perlu kasih bukti ke orang-orang kalau kita bicara tentang relevan. Karena bukti inilah yang kemudian bisa membuat kita satu nih, kalau kita bicara bukti tentang relevansi agama Buddha, itu bukan cuma buat menjelaskan ke orang, tetapi ke kita. Apa tulisannya itu? Tanah Suta. Gambarnya orang lagi ngapain? Jogging. Tapi sebelum ke sana, pertanyaannya gini. Obat yang bagus itu biasanya rasanya apa? Pahit. Ya, pahit. Siapa yang suka ke Pancoran, masih ada nggak orang jual teh pahit pinggir jalan? Apa istilahnya? Apa tekniknya kalau mau minum teh yang pahit? Nomor 1, jangan minum dalam keadaan panas 100 derajat ya. Itu bibir melepuh. Tunggu dia dingin, ambil, terus kemudian
Ini tekniknya ya, saya pernah lakukan, jangan pakai mikir. Betul Ibu ya? Jangan dipikir. Saya ada satu obat Chinese, teh itu namanya Yong Lao Chik, Lao Yung Chik. Itu saya cocok kalau panas dalam itu minum. Saya pernah sekali terkapar sakit di kota Rantau Perapat sama LO saya dibeli kok minum ini kok. Ya, yang teh. Pokoknya pahit. Begitu gelukan pertama, langsung tuh mau muntah. Akhirnya dia bilang gelap langsung. Jadi dia kurang lebih anget-anget, kita masih sanggup. Gelap. Pahit nggak? Pahit. Tapi pahitnya berapa kali? Cukup sekali. Jadi nggak berkali-kali kan? Satu hari 3 kali tuh. Besoknya feel better. So, mau sembuh berarti harus berani menghadapi yang baik. Dalam hidup ini itu kenyataannya. Makanya gini Ibu Bapak, ketika Buddha menjelaskan tentang eksistensi duka, ingat ya, apakah agama Buddha mengajarkan hidup dalam penderitaan? Halusnya sih iya, halusnya iya, tapi itu bukan barang promosi yang bagus. Gue capek jadi Buddhis, kenapa? Hidup adalah penderitaan. Hari ini Ibu Bapak menderita nggak di sini? Enggak kan? Kalau saya tadi duduk di situ, benar hidup adalah penderitaan. Pengurus viharnya itu balik, nggak mau penceramahnya kedengeran. Terima kasih Bu. Tapi nggak pas buat saya ya. Jadi saya lebih nyaman di sini. Apakah Anda menderita dari tadi? Sebenarnya secara halus iya. Sudah berapa kali pindah tempat ini? Biasa. Ya kan dari gini. Itu sebenarnya secara halus menunjukkan Anda tidak nyaman dengan posisi. Ada penolakan, makanya kita ubah. Tapi halus, nggak gitu kelihatan. Yang kasar biasanya ya mungkin sakit fisik dan lain sebagainya. So we don't say publicly, maksudnya secara PR. Ini juga kata-kata Chandra yang menarik. Dia bilang agama Buddha itu mesti dibalik depan kenyataan Aryanya. I believe he got a lot of critics ya, karena kan urutannya 4 kenyataan Arya seperti itu. Agama Buddha tuh mesti diajarkan dari yang terakhir, dari kebahagiaan jalan menuju kebahagiaan, terus menunjukkan ini duka, baru ini cara, ini sebab duka. Tapi 4 ini kan satu paket. So actually it's about how to teach. Dia tidak mengubah urutannya. Ketika kita bicara tentang eksistensi duka, mau kaya, mau misalnya Ibu Bapak pengen financial freedom sama time freedom, itu duka. Ayo. Yes. Sini ada yang lagi skripsi, disertasi, tesis, nggak ada. Oke. Ada yang lagi bangun bisnis, ada dukanya ya. Saya mau ngajuin pertanyaan ini, cuma saya paling takut pertanyaan ini soalnya cukup sensitif. Boleh saya tanya? Tapi saya baik-baik aja kan. Ada yang berjuang untuk kurus. Ya. Kalau cowok berjuang untuk punya abs itu painful Bapak Ibu. Sit up berapa kali? Betul? Relevan nggak? Saya ketemu satu quote yang keren, gambarnya keren. Today, ini pakai bahasa Indonesia, saya suka campur-campur. Hari ini guru yoga saya bilang, it's good you show up. Jadi guru yoga saya bilang, bagus kamu muncul. Karena hal tersulit itu bukan yoga, tapi muncul. Ada yang sudah daftar nge-gym, tiap bulan bayar, tahu. Bayar terus. Munculnya sadar diri, munculnya jarang. Saya dulu juga gitu di seleb, akhirnya kok nggak ikut lagi. Kenapa? Mendingan saya yoga dulu, cuma modal matras. Yang penting muncul, yang penting lakukan. Painful nggak? It is.
Ya masih sekolah, kamu besok ulangan, ujian, temenmu ngajak main. So you have to choose. Main, pilihnya main. Kalau jawaban ibu adalah main, kalau kita pakai ukuran itu, berarti itu termasuk tidak bijaksana. Gak ada yang bisa menghindari itu. Saya nggak nulis penelitian saya itu 2 tahun. Ini kan kuliah kan, lalu dapat tugas akhir nih, mahasiswa kan selalu dapat tugas akhir. Nanti aja deh, tiap 6 bulan bayar uang kuliah 8,5 juta, 8,5 juta, 8,5 juta, sampai mikir, bentar, ini gue bentar lagi DO. Kan kuliah tuh maksimal 7 tahun kan. Di tahun ke-4,5 itu saya mulai mikir, waduh ini nggak bisa, udah pas COVID, dihajar COVID, lalu dosen pembimbing saya diganti, ketemu pembimbing baru, dijelasin A sampai Z. Anda pernah nggak dijelasin sesuatu cuma ada gini, ngerti? Tapi dalam hati kok hamil sih, dia bahasa apa? Belajar tuh dari awal, belajar yang namanya metodologi penelitian. Ada satu istilah keren ya, kalau di dunia ini namanya no pain, Buddhistik tuh. Habisnya langsung ya. Kalau habisnya yang tiap udah bayar gym nggak pernah datang, hari ini langsung nggak usah bayar lagi. Ajak tarik aja suaminya, kamu mau aku cantik kan? Ayo temenin aku jogging. Ya, jangan mulai dari jogging. Jalan di komplek aja sambil gandengan tangan. Ketahuan hidupnya gak romantis. Kasihan. Ada jawab gak? Lu lebih kasihan kali temenin. So there is no pain, there is no. It's kalau kita refer ke sini, I think it's very Buddhistic. Cuman kalimatnya nggak sama. Kalimatnya nggak sama. Di sini kita juga ditambahkan untuk bisa merenung. Ayo, kalau kamu lakukan ini ada manfaatnya, ini ada dampaknya, ada sisi positifnya. Tapi susah. Ingat, kita lihat, kita proyeksikan apa manfaat yang bisa kita dapat. Relevan? Kuno nggak? Kuno. Relevan? Relevan. Sebenarnya itu teknik cara menjawab orang. Cara jawab orang itu salah satunya ini. Lu mah Buddhis kuno. Iya memang kuno kok. Saking kunonya itu, dia itu banyak dikutip oleh yang lain. Loh, nanti panitia potong ya klipnya, nanti taruh di YouTube, takutnya saya kena kartu kuning. Ya. Siap? Nah, catat menitnya. Salah satu keunggulan agama Buddha disebut agama kuno adalah dia akan menjadi, maksudnya gini, ketika agama Buddha disebut kuno, maka akan ada ajaran-ajaran di dalam Dhamma yang mirip dengan keyakinan lain. Mirip, kita bilang, mirip ya. Kalau kita lebih tua, siapa yang niru siapa? Logis nggak? Nah, kurang lebih seperti itu aja. Buddha lu kuno, iya kuno. Makanya ada di tempat lu tuh ada yang mirip-mirip sama tempat gua. Iya, ini mirip-mirip. Kalau gitu ini mirip siapa? Logis? Logis. Sangat logis. Banyak wihara sekarang pakai ini, pakai TV. Ini saya nggak tahu siapa yang mulai ya. Tapi bagi saya ini TV-nya kurang besar ya. Ada yang 100 inci. Kalau wihara sama Kidam pakai 100 inci, nanti ada orang wihara lain sini. Kayaknya emang yang gede lebih bagus ya. Tapi dia tiru. Ya ini kasih ke umat ya. Iya. Jadi cara jawabnya adalah apakah agama Buddha kuno? Iya. Tapi relevan. Anda tampilkan ayat, jangan gini. Gak usah pakai contoh karma lagi. Contoh karma itu sudah, kalau bahasa penelitian itu jenuh. Tiap hari dengan karma. Hari ini
saya nggak mau jelasin sesuatu yang ibu bapak tiap setahun ini pasti pernah dengar. Semoga ayat ini, petikan ayat ini Anda belum pernah dengar. Karena saya lihat beberapa udah foto-foto bagus. Ini boleh nanti saya kirim PDF-nya ke Ibu Ria. Ya, kalau ada yang perlu, minta ke beliau. Untuk hari ini diskonnya 70%. Boleh. Ya, karena petikan-petikan Tripitaka ini adalah penguat bagi Anda. Ada kok di Suta. Dan saya paham betul memang di sini nggak ada koleksi Tripitaka ya. Ada beberapa wihara yang punya koleksi Tripitaka lumayan gede lemarinya. Nah, tingginya mungkin kurang lebih yang 1,8 tingginya. Lebarnya mungkin yang 1 meter. Itu koleksi Tripitaka. Banyak. Anda pernah pegang Alkitab? Enak ya. Makanya orang Buddha itu jarang buat Tripitaka. Tapi penggalan Tripitaka kita mau. Oke. Nah, baik. Apakah pertanyaannya, apakah ibu bapak mau pindah ke lain hati? Nah, jadi kita nyanyi dulu. Aku tak bisa pindah. Pindah ke mana? Pindah ke lain hati. Saya ada satu kawan, satu hari dia bilang, aduh gua malas lah di Buddhis nih. Buddhis banyak masalahnya, azab. Saya cuma bilang, Koko ini seperti orang yang di sakunya itu ada permata. Kalau ini botol air. Ya. Karena biasanya kebanyakan orang, banyak yang saya perhatikan teman-teman yang aktif di Buddhis, di organisasi, mereka hanya punya permata itu di kantong jaket, tapi dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Karena sibuk dengan aktivitas sosial. Sibuk aktivitas sosial, sibuk ngurus organisasi, sibuk ngurus wihara. Tapi jarang atau sangat jarang itu menyentuh damai. Akhirnya mereka kecewa sendiri. Banyak konflik, organisasi, kiri kanan, depan, belakang, dan sebagainya. Banyak. Dia bilang, lu tuh kayak orang yang lu nggak tahu kalau ada permata di kantongnya. Lu mesti buka, lu mesti tahu. Karena dengan mempelajari teks, semakin kita buka Tripitaka, semakin kita ngobrol seperti ini, kita akan benar-benar tahu. Gila keren. Buddha Dharma itu begitu luar biasa. Bahkan nih, kita kembali ke cerita kita yang pertama ya, soal kinerja ya. Boleh nggak? Nyebutnya susah gitu. Saya tuh merasa bahwa teman-teman yang Kristen ini lebih enak, lebih nyaman kalau nyebut kitab sucinya. Kalau di Alkitab itu kan tulisannya apa, Injil ya? Injil apa aja itu? Markus, Matius, penyusup. Ya, Lukas, Yohanes, gampang gitu nyebutnya. Kalau di Buddha ini memang agak challenge. Biasanya nama-nama sutta diambil dari Buddha ketemu siapa. Ada istilah Kondana Sutta, Sudatta Sutta, atau satu konsep yang ada di dalam sutta tersebut. Itu biasanya nama sutta disebut seperti itu. Nah, kalau di sutta ini namanya Anyana Sutta. Doubtlessness, Guru Potong menerjemahkannya sebagai tanpa utang. Di sutta tersebut Buddha ada menjelaskan tentang 4 kebahagiaan rumah tangga yang nomor satunya itu adalah punya kekayaan. Yang menarik, di sutta ini dijelaskan bagaimana cara mendapatkan kekayaan. Karena ini konteksnya kan udah lama ya, ribuan tahun lalu, 2500 tahun lebih, tapi esensinya mesti nyambung. Di situ ada satu kalimat yang bikin saya itu sangat-sangat senang dengan gambar. Ketika seseorang bekerja dengan giat, dengan keringat bercucuran di alisnya. Memang zaman sekarang kita udah nggak kerja keringatan lagi sebenarnya. Kerja di kantor kan, ya. Alis nggak, maksudnya kita nggak keringetan, cuma pinggang doang sama pantat yang capek. Dari pajak orang, ngitung ini, ngitung itu, begitu banyak alamat apa
panjang duduk, mata sakit segala macam. So the essence is about working diligently. Jadi ketika Anda menerima tunjangan, menerima gaji, menerima segala macam fasilitas dari tempat Anda dikasih pekerjaan, tetapi tidak melakukannya dengan diligent, dengan rajin, dengan teliti, maka ini kemudian menjadi satu hal yang bertentangan, kan? Right? There is no such thing as easy money. Tambahan lagi, di awal saya ceritain 5 perdagangan itu sengaja saya nggak jelasin. Tapi saya pernah ngobrol dengan salah satu kawan yang dia melepas salah satu bisnis yang berhubungan dengan 5 hal yang tadi. Kenapa dia lepas? Nih, gua lihat banyak teman gue, duitnya habis tanpa godaan. Obat. Jadi ketika mereka mendapatkan uang dari bisnis-bisnis yang terkait dengan makhluk hidup, nanti backfire-nya adalah they spend money for health. 2, kalau Anda sudah sakit-sakitan, can you enjoy the money? I don't think so, right? Apakah kebahagiaan, kesenangan kita bisa dapatkan dengan hal-hal yang sederhana? Yes. Pilih mana? Tidur enak, makan enak. If you have one, kalau Anda hanya punya 2 opsi, pilih yang mana? Makan enak, tidur enak? Iya. Sama. Oke. Jadi hari ini kita bahas sesuatu yang bisa harapannya membantu ibu bapak untuk memperkokoh keyakinan kita kepada Tuhan. Kenapa lu Buddha? Oh, gak gampang ketemu ajaran Buddha. Nomor 2, logis. Nomor 3, ini yang keren, relevan. Hari ini kalau lu cuma bayar gym dan gak pernah datang, nanti lu bukan orang bijaksana. Kayak gue, cuma bayar doang. Saya zaman masih ada salad di Blake Junction, saya ikut. Karena kan di promosinya beli 1 dapat 1. Teman saya yang beli, saya dapat. Dia cuma pakai buat apa? Kalau kita ngumpul nonton di Blake Junction, gua bisa mandi dulu gua. Sampai saking banyak duitnya tuh. Oke, baik, terakhir ibu bapak sebagai penutup. Sebelum kalau ada sesi ngobrol tanya jawab silakan. Nah, di sini di Cula Kamu di Bangga Suka, nah, susah kan nyebutnya, karena kan nyebutnya pendek tadi. Cula itu pendek. Jadi Anda kan sering ketemu Maha, ketemu Cula. Di situ ada penjelasan seperti halnya menunjukkan jalan kepada mereka yang tersesat, Guru Gotama telah membuat Dhamma menjadi jelas. Jadi semoga apa yang kita sampaikan hari ini memberikan satu kejelasan kepada ibu bapak bagaimana kita bisa memperkokoh keyakinan kita kepada Dhamma. Thank you. Sampai jumpa di lain kehidupan. Karena kue tiaw saya udah mulai dingin. Itu telur doang kan? Oh ya, baik saat ini. Thank you. Selamat siang. Memang kita sampai jam 11 atau kebaktian jam 11? Jam 11 biasa kopi sih. Oh. Kalau panggilan saya stretch. Jangan Bu, karena angpaunya sama ini. Just kidding. That's one of my jokes. So, do you have any questions, comment? Please feel free to share. Yes. Yep. Bisa. Bu ya, tolong di stop aja. Handphone baru. Oke, pulang. Mau tanya. Silakan kok. Bentar ya, bentar aja bentar. Silakan Om. Jangan susah-susah ya Om. Kita ini ada Candi Borobudur ya Om. Ya. Berarti kan dulu di Indonesia ini kan pernah ada agama. Yes. Nah, kenapa sekarang itu jadi minoritas? Apakah karena banyak orang baik yang baru lebih bagus? Gimana? Ini saya pernah belajar ya, bahwa di banyak tempat Dhamma ketika mulai lalai dipraktikkan, dia perlahan-lahan akan benar. Gitu. Sebenarnya esensinya adalah di luar sisi politik. Ibu bapak bisa belajar sejarah tentang bagaimana keruntuhan
kerajaan Majapahit ya. It's all politics, drama dan segala macam. Tapi kalau kita mau jujur mengakui, hal yang membuat Dhamma itu punah adalah ketika tidak lagi dengan serius dipraktikkan. Itu jawabannya pasti. Dan kalau kita lihat tahun ini di 2025, kalau kata salah satu anggota DPR, kritik boleh, apa titik-titik tolong sedunia gitu, ujung kalimatnya nanti. Saya nggak ingat persis. Kita juga perlu self kritik ke Buddhis. Belakangan ini saya amati bahwa mayoritas kegiatan itu lebih condong ke ritual. Ritualnya jangan. Ini buat ini pesertanya 5, makasih lah. Coba Anda bikin cautu, patidana, becibun, semua orang datang, right? Jadi dan memang realitanya orang kebanyakan nggak gitu tertarik lagi untuk masuk atau mendalami hal-hal yang sifatnya spiritual terlalu serius. Tapi wihara tetap perlu menyeimbangkan. Bante Dharma Vimala punya satu model yang kami sebut sebagai studi meditasi aksi. Jadi wihara secara komplit dia mesti punya 3 aktivitas yang seimbang. Studinya ada, meditasinya ada, aksinya ada. Ya tentu ritual termasuk salah satu aksi. Biasanya kan kalau udah selesai upacara-upacara itu kan ada persembahan-persembahan yang dibagikan ya. Kedua, ritual itu juga sebenarnya sebuah upaya untuk menyaring orang datang ke wihara. However, itu perlu keseimbangan. Jangan sampai nanti bobotnya lebih banyak di ritualnya, lebih banyak di upacaranya. Kegiatan-kegiatan seperti ini meskipun cuma 5, 10, 12 itu tetap harus dilakukan. Kalau yang minggu kayak gini kan termasuk studi. Di beberapa wihara ini kan saya perhatiin cuma 3 lantai. Ya, jadi agak terbatas nih sebenarnya. Beberapa wihara ruangan lebih banyak, mereka bisa paralel. Ini sudah mulai paralel kan sama yang di bawah, bocah-bocah di bawah ini. Ada beberapa wihara yang paralelnya sama dhamma kelas. Jadi dhamma kelasnya itu 2 jam. Kan biasanya kalau ceramah seperti ini umum. Kalau di dhamma kelas bahasnya doktrin. Sehingga apa yang terjadi pada masa itu tidak terulang. Dan Bapak tahu nggak berapa sih sebenarnya total penduduk Indonesia beragama Buddha? Enggak. Less than 3 million. Anggap aja total itu cuma 3 juta. Jadi kalau penduduk Indonesia 270 juta, kita tuh nggak sampai 0,1. Jadi Anda sebenarnya termasuk barang langka. Apalagi saya lebih langka lah. Saya harusnya sudah dapat pengalaman VVIP. Kalau ceramah dijemput pakai Alfa, ada 2 forader di depan, di belakang kendaraan taktis. Hendrali kemana? Sama tidak. Langsung di depan ada yang pakai payung. Itu kan saya barang langka. Ibu ini undang saya tuh sampai Romo, pastikan. Saya tadi pagi bilang hampir batal. Nah, ternyata jadi juga. Bisa ketemu wajah-wajah baru. Sebenarnya mungkin wajah saya bukan baru buat Anda. Sudah sering lihat di mana? Udah lihat aslinya ya, semoga tidak kecewa. Itu jadi Pak, itu yang saya bisa jawab. Yang lebih pahamnya Adiansa. Ada satu teman namanya Adiansa, dia itu pakar sejarah perkembangan agama Buddha. Nah kalau dia ngolah sejarah itu, wah, keren. Nanti kapan-kapan undang Adiansa. Kalau saya ini alirannya Hahayana. Tahu Hahayana? Ada Theravada, Mahayana, Vajrayana, Hinayana, saya alirannya Hahayana. Oke, terima kasih. By the way, satu lagi, kapan terakhir kali ke Borobudur? Sekarang Anda kalau ke Borobudur itu hanya untuk naik ke atas. Kalau Buddhis itu khusus. Nanti Anda punya jatah khusus jam 7 sampai jam 9 pagi. Itu pun kalau wihara ini sudah masuk Siori,
yang dari Kementerian Agama, wihara bisa kirim surat. Nanti itu mesti ada izinnya untuk naik ke atas kan. Free sih. Tapi benar-benar menyenangkan. Saya pergi itu terakhir Februari. Itu cuma beberapa orang. Kalau saya tidak salah, saya juga ketemu beberapa teman di sini kok. Ada teman juga yang pokoknya kalau saya tidak salah ada Bikin Thailand juga yang kemudian naik ke atas banyak. Di Instagram saya ada, saya lagi pencitraan, lagi meditasi. Pencitraan. Gitu. Jadi kalau bisa Anda sempatkan karena jauh lebih nyaman dibanding dulu. Dulu datang ke Borobudur kan ramai kan. Sekarang itu kalau pagi cuma ada enaknya. Mesti pakai sendal itu beli. Dan pokoknya karcisnya udah termasuk beli sendal. 10 kali lu pergi, lu punya sendalnya 10. Bisa salah apa? Oke, thank you. Anything else? Ya. Dan berapa? Saya jangan pakai rokok, karena rambut saya dijabrik. Silakan Pak. Nama budaya. Nama budaya. Saya Tony. Mungkin saya ingin tanya apa yang ucapan benar ya. Karena dari Romo ada jelasin tentang manfaat ya. Di sini kan mungkin bisa menambah wawasan saya tentang benar apakah identik dengan manfaat. Karena kan kadang benar belum tentu bermanfaat ya. Dan sebaliknya manfaat belum tentu benar. Nah, dan kapan waktunya kita harus tahu, maksudnya lebih bijak lah. Kalau memang orang itu belum bisa dikasih tahu, ya mendingan kita diam walaupun benar kan gitu. Karena kalau kita kasih tahu yang ada kan malah terjadi pemusuhan kan jadi nggak bermanfaat. Begitu juga kalau kita bohong memang bermanfaat, tapi kan tidak benar seperti itu loh. Jadi ini bagaimana ya maksudnya mungkin bisa bekerja. Terima kasih. Ini kasusnya sama seperti kalau yang habis potong rambut 5 juta. Terus dia tanya, Suibo. Koa, Suibo. Jujur risiko, nggak jujur lebih risiko. Kira lebih gitu ya. Tapi waktu itu dia memang cantik. Jadi saya jawab, Sui, cincin lah, cincin. Ada satu sultan, keren banget. Sekali lagi saya lupa namanya ya. Aduh, pusing tuh Amuntara Nikaya itu urutannya sampai 10 atau 12 tuh. Jadi kalau lihat ini saya tunjukin ya. Inilah salah satu hal yang menantang sebenarnya untuk para pengkhotbah. Kalau Majjhima Nikaya ini 135. Nanti boleh kita pahami sebagai sutta ke 135. Kalau kamu back dulu, back. Karena ini nggak bisa di escape, baru full screen. Ya. Ya adalah nggak, karena ini ada satu teknik PowerPoint, jadi dia akan balik. Jadi kalau Anda lihat misalnya AM 9 gitu ya, AM 9 anggota Nikaya kelompok 9. Dari kelompok 9 ini ada sultan kesekian. Itu wah, hebat kalau yang bisa hafal. Kalau di Myanmar kan ada istilah Tipitaka Dara ya, itu luar biasa sekali. Jadi ada satu sultan di mana Buddha menjelaskan ujarannya seperti ini. Kalau ada sesuatu yang tidak, Anda pengen menyampaikan sesuatu, kritik, atau ucapan Anda itu tidak berguna, tidak bermanfaat, dan bisa menimbulkan hal-hal yang buruk, diam. Jadi kalau kita mau ngomong sesuatu, ini nggak benar, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, Buddha menyarankan untuk diam. Itu keren, saya ketemu itu keren banget. Saya bilang gila ya, kita udah diajarin untuk hati-hati ketika bicara. Kedua, kalau itu disampaikan, kemudian orang tersebut juga tidak akan begitu responsif, kita diminta juga untuk hati-hati. Yang ketiga yang lebih keren kok, nanti ceria yang nanti saya cari sultannya ya. Kalau yang apa yang kamu mau sampaikan itu benar, bermanfaat,
tapi waktunya tidak tepat, kita disarankan untuk memilih waktu yang pas. Wah, itu sultannya keren. Ketika saya temukan, pantas banyak orang berantem. Kadang-kadang kita punya niat baik, tetapi waktunya enggak tepat. Anda tahu nggak waktu yang tepat itu apa? Salah satunya adalah quote yang diberikan oleh Venerable John. Wah, ini saya memorable banget. Ini saya ingat berkali-kali meskipun saya suka lalai praktekkan juga. Nasihat yang tidak diberikan adalah kritik. Oke? Saya ulang ya. Nasihat yang saya salah ngomong ya, bukan tidak diberikan. Salah ngomong. Nasihat yang tidak diminta adalah kritik. Niat kita baik gak? Baik. Tapi bagi orang tersebut baik. Saya pernah masuk ke sebuah wisata, bagus, keren. Lalu gobloknya saya, dungunya saya adalah, ini udah keren nih, cuma lantainya marmer. Marmer ini yang setting sound system sih keren. Biasanya marmer ini musuhnya audio. Ini musuhnya orang setting audio, tapi hari ini enggak, suara saya bagus kan? Saya ngomong begitu, langsung saya kena skak. Artinya beliau, saya lihat raut wajahnya tidak begitu antusias. Ya. Dan saya langsung jelek, ups, momi, lu salah ngomong. Ini mahal. Ini kalau diduitin puluhan M. Lu komentar marmer dia, lu tahu nggak marmernya berapa? Rumah saya pakai karpet dari S Hardware. Murmer, ini lebih mahal, oke. Jadi benar-benar kita mesti bisa paham. Kejadian belakangan ini kan karena ada orang-orang tertentu yang gagal untuk bisa berempati kepada kondisi. Tanah mau dirampas, rekening diblokir, banyak perusahaan tutup, tapi gaji lu naik, tunjangan lu naik, kinerja lu nggak ada, undang-undang yang diharapkan untuk dibereskan bertahun-tahun tidak diurus, ya udah jadi pemantik. Ibu bapak, nggak usah ceritain jauh-jauh. Kalau kita di dalam konteks berteman, berkeluarga, itu ada orang yang kita tuh nggak gitu suka, dan ada satu kalimat yang jelek, apa yang terjadi kemudian? Perang saudara. Jadi saya utang quote-nya itu, referensi sutanya ada di mana. Jadi simpelnya udah, kalau nggak ditanya nggak usah kepo. Tapi aku nih punya compassion. Ingat kawan, compassion should be balanced with wisdom. That's the hardest part in life, to know when. Kapan nih gue mesti ngomong dan kapan gue nggak ngomong. The good news is, tapi ini sangat subjektif. Semakin Anda samadhi, Anda akan tahu. Pernah dengar istilah intuisi? You will know. Harusnya apa? Dan ini nggak bisa saya kasih formula, karena balik ke semua praktik kita saat ini. Oke, tenang, masih ada 5 menit. Silakan yang dari sisi sana. Biasa di teknik khotbah itu ada beberapa umat yang memang mesti diundang. Silakan dari sebelah sini ada. Yes, please. Do you have any questions? No? Oke, sebelah sini lagi kalau ada. Satu lagi sebelum kita makan kue tiaw. Saya dapat 2 kue tiaw. Oh, ini buat kita berdua. Saya kira abis ini kita mau cari ruangan, terus ada lilit di situ. Ada segelas anggur merah sih. Baik, karena sudah kelihatannya penting. Terima kasih, Siria. Semoga ada kesempatan untuk berjumpa Ibu Bapak. Selamat siang, namo Samya Nabi Budaya, namo Budaya.
kasih kami ucapkan kepada Romo Hendrali yang telah menyampaikan damai di sana pada hari ini. Semoga uraian damai ini bermanfaat bagi kita semua dan apa yang telah beliau sampaikan dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita membaca parita, bermeditasi, dan mendengarkan damai di sana, mari kita melengkapi kebajikan dengan Dana Paramita dengan diiringi lagu Dana Paramita bersama-sama. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk pengembangan muda sesama. Untuk selanjutnya, mari kita melakukan limpahan jasa kepada para leluhur dan sanak keluarga, dengan harapan semoga mereka turut bersukacita atas kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini dengan membacakan Parita Etawata. Handamayang Etawata Dinang Karumase. Hati
dunia maju dengan pesat, serta selalu bahagia dan damai. Semoga pemerintah berlaku lurus. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi ajaran. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi pembabaran dhamma. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi wihara Samakhiya. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi para dermawan. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Mari kita tutup pujian bakti hari ini dengan kembali membacakan Haritana Makaram. Arahang sama Sambuddha Bhagava Buddhang Bhagavantam Abhivademi. Swagato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Sabe sata bhavantu sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari sedama. Terimalah salam kami dalam nama Sutyotu Namo Buddhaya.